Kenapa? Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba terlihat mual dan berlari ke kamar mandi? Aku bingung sekaligus panik. Bagaimana tidak saat ritual malam pertama kami? Baru saja setengah jalan suamiku bertingkah aneh, mengerutkan kening, mengendus-endus dan berlari memasuki kamar mandi. Aku yang kaget kemudian bertanya tapi tak ia hiraukan. Pikiran berkecamuk, semua rasa campur aduk ketika terdengar suara muntah dari kamar mandi. Cakra, lelaki yang menikahiku tadi pagi itu muntah di kamar mandi yang menyatu dengan kamar pengantin kami ini. Ada apa? Sebenarnya apa yang menimpa suamiku ini? Aku bergumam seraya beranjak dari ranjang pengantin, kudekati pintu kamar mandi kemudian mengetuk sambil memanggil. Cakra! Ada apa? Kenapa kau jadi muntah seperti ini? Tak berselang lama pintu kamar mandi terbuka, Cakra keluar dengan wajah pucat. Astagfirullah, apa yang terjadi? Apa kau sakit? Aku bertanya panik sambil mendekat ingin memeriksa keadaannya dengan lebih seksama, tapi Cakra malah mundur, raut wajahnya tak enak dipandang, dia terlihat aneh. Kenapa? Aku bertanya lagi, namun Cakra semakin mundur seperti menghindar dariku. Tidak ada apa-apa. Akhirnya ia menjawab. Aku lega, merasa memang tak ada apa-apa, bahkan aku menerka jika tadi ia hanya gugup saja. Ku coba menormalkan hati dan lekas berbalik ingin menyusul Cakra ke ranjang lagi untuk melanjutkan yang tertunda tadi, tapi saat berbalik Cakra malah sedang mengenakan baju. Sebelum aku mendekat dan bertanya lebih jauh, ia menegaskan. Mungkin aku salah makan itu sebabnya mual, kau istirahat saja karena aku ingin keluar mencari angin. Tanpa menunggu jawabanku Cakra sudah berlalu dengan langkah lebar, membuka pintu kamar dengan tergesa kemudian keluar. Pelahan ku perbaiki posisi duduk kemudian menelaah apa yang terjadi sebelum Cakra mual tadi. Penyatuan hampir terjadi ketika tiba-tiba Cakra menegang, mengerutkan kening dan mengendus. Reaksi Cakra seperti orang yang mencium bau busuk. Oh, tidak. Aku memekik dan langsung bangkit, apa aku yang busuk? Seperti orang gila aku mengendus seluruh tubuh. Tak sampai di situ aku juga membuka semua yang melekat di tubuh dan kembali mencium diri sendiri, namun tak ada bau busuk. Malah tubuhku harum karena sudah kusemprotkan parfum kesukaan Cakra. Jika aku tak busuk lalu apa yang terjadi? Aku melirih sambil terkulai lemah kembali, aku merenung memikirkan penyebab perubahan Cakra. Hati kalut, bahkan air mata tak bisa lagi kubendung mengingat hingga pukul 2 lebih Cakra tak memasuki kamar lagi. Kemana kau pergi Cakra? Tanyaku disertai isak tangis. Aku ingin menelepon tapi HP suamiku itu ada di sini. Aku terus tergugu dalam kesunyian malam, hingga tiba-tiba suara di luar sana menghentikan tangisku. Aku tertegun dan memasang indera pendengar dengan lebih tajam, suara itu semakin terdengar jelas. Siapa yang menyapu halaman tengah malam begini? Tapi apa mungkin ini sudah pagi? Aku terus membatin sambil menengok jam di dinding, pukul 2 lebih 15 menit. Tak percaya dengan jam dinding aku melihat di HP dan ternyata sama. Suara khas orang menyapu halaman itu terdengar lagi, bahkan kini lebih dekat, suaranya seperti di samping jendela kamar. Aku berusaha menguatkan hati membuang rasa takut kemudian berseru. Siapa di sana? Kenapa menyapu tengah malam buta begini? Tak ada jawaban. Malah angin kemudian datang menderu. Gorden berkibar dan jendela kamar tiba-tiba terbuka. Astagfirullah! Aku memekik kaget, langsung beranjak bangun. Jadi jendela itu. Apa Cakra lupa menyetel jendela itu? Aku melirih takut, tapi bergerak ke arah jendela untuk menutupnya. Aku melangkah begitu pelan, tubuhku sudah berada di depan jendela ketika tiba-tiba. Seperti suara bayi yang merengek. Bayi siapa yang merengek di tengah malam dan di bawah jendela kamar begini?